Tes. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap jemaat dimanapun pagi hari ini berada, kita semua di dalam perlindungan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur, bukan hanya karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, tapi kita mau bersyukur untuk setiap proses di dalam hidup kita, yang pastinya akan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Puji dan syukur kami hanya kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk kehidupan yang kami jalani saat ini Tuhan, untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup kami Yesus. Kami percaya hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Hati kami mau tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Hati kami mau tetap terus bersyukur atas setiap pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
terus bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidup
menyembah, ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah Yesus. Kasih-Mu sungguh manis kami rasakan Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan ada untuk kami bersyukur Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Yesus. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau memegang kami dengan kuasa-Mu, Engkau memegang kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yesus, Engkau berikan kami kekuatan Bapa. Engkau berikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai hidup. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk terus mengingat setiap kebaikan Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk terus menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Yesus. Teruslah menyembah Tuhan, teruslah menyembah Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu nama yang mau kami sembah seumur hidup kami hanya Engkau Tuhan. Satu nama yang mau kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kami nyanyikan
kasih Bapa kami yang hidup. Besar Allahku, selamanya Engkau Allah yang besar lebih dari apapun yang ada di hidup kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami telah menerima segala berkat, segala kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya jemaat Tuhan dimanapun berada, kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Biarpun pada saat ini kita beribadah di rumah, kita mau melakukan ibadah seperti biasa di gereja. Amin. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan berduduk kembali. Haleluya. Luar biasa caramu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Saatnya jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah boleh memberikan persembahan dengan cara seperti biasanya. Dan persembahan yang sudah dikumpulkan boleh diantar ke pastori pada jam bekerja. Dan bila tidak ada waktu untuk mengantar, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening Bapak Gembala kita. Kita akan satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap anugerah-Mu ya Bapa.
Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan saja. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena hebat kami Yesus. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami ya Roh Kudus. Bahkan ketika kami melewati hari-hari yang sulit, kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah sebagai perlindungan bagi kami Yesus. Mungkin Bapak jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GBI Bukit Zaitun merasakan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat. Tuhan Allah akan mengulurkan tangan bagi kami. Tuhan Allah yang akan memberikan penjagaan bagi kami, memberikan penghiburan, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami mau tetap terus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu GBI Bukit Jaitun dapat berkumpul Tuhan, bersama-sama memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami telah siap Tuhan mendengarkan akan firman-Mu. Hati kami telah kami persiapkan Tuhan. Tempat firman-Mu ya Tuhan bagaikan tanah yang subur. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan. Dengan oleh pimpinan Roh-Mu Tuhan. Firman-Mu itu akan dapat Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kuasa firman-Mu akan kami rasakan pada saat kami mendengarkan firman-Mu ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang mengalami problema apapun akan mendapat pertolongan ya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan kami itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan penolong dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Saya yakin walaupun ibadah kita lakukan dengan live streaming dan kita mendengarkan di rumah kita masing-masing, tetap saya berkata dengan keyakinan kebenaran firman Tuhan bahwa semua pasti kita akan diberkati apa yang terjadi sekarang ini. Sehingga sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat kita, saya harus bertanggung jawab tentang kerohanian jemaat ini. Maka itu sebabnya saya akan berkhotbah kepada kita dengan tema ialah menjaga kehidupan rohani. Menjaga kehidupan rohani. Karena saat masalah yang terjadi seperti ini, bisa rohani kita lemah. Bisa rohani kita mundur. Maka itu sebabnya saya akan membuat tema khotbah ini, yaitu dengan menjaga kehidupan rohani. Kita dapat menjaga kehidupan jasmani kita. Dengan maksud supaya kita tetap sehat, kuat. Bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu dengan makan makanan sehat. Apalagi sekarang ini, sungguh-sungguh ini sangat diperhatikan. Dan bukan hanya makan makanan sehat, tapi juga kita pun juga berolahraga. Agar tubuh kita sehat dan kuat. Dan bukan hanya olahraga, kita menjaga kehidupan jasmani kita, tetapi kita juga tidur dengan yang cukup. Dan juga kita juga saudara-saudara menjaga, yaitu mendapatkan udara yang segar. Dengan cara ini kita dapat menjaga kehidupan jasmani kita dengan maksud supaya tetap mantap saudara-saudara. Sekarang timbul suatu pertanyaan. Lalu mengapa kita tidak menjaga kehidupan rohani kita? Saya ulangi, lalu mengapa kita tidak menjaga kehidupan rohani kita? Padahal kehidupan rohani kita yang jauh lebih penting dari kehidupan jasmani. Artinya bukan meremehkan kehidupan jasmani itu perlu. Tetapi jauh lebih penting kita menjaga kehidupan rohani kita. Karena kehidupan jasmani itu adalah bersifat sementara. Sedangkan kehidupan rohani adalah bersifat kekal. Kehidupan jasmani itu adalah bersifat sementara.
Itu bukan selamanya. Tapi kehidupan rohani itu adalah kehidupan yang bersifat kekal. Bersifat selama-lamanya. Sehingga pada saat kita menjaga kehidupan jasmani kita, harus kita buat lebih tinggi, lebih utama adalah menjaga kehidupan rohani kita. Kita dapat menjaga kehidupan rohani kita, supaya kehidupan rohani kita itu tetap mantap. Tidak mundur. Harus tetap kehidupan rohani kita itu harus mantap, saudara-saudara. Agar kehidupan rohani kita itu supaya mantap, ada 3 langkah, ada 3 cara yang harus saya sampaikan kepada kita. Dan harus kita lakukan. Harus kita ingat ini, saudara-saudara. Dan tidak boleh kita lupakan. Yang pertama ialah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Berarti yang pertama, supaya kehidupan kerohanian kita tetap kuat, saudara-saudara, kita harus berdoa setiap hari. Artinya tiada hari tanpa doa. Itulah yang dimaksud berdoa setiap hari. Itulah yang dimaksud tetaplah berdoa. Banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Karena apa, saudara-saudara? Karena sibuk terus. Dari hari ke hari, sibuk terus. Padahal kita tidak sadar. Jikalau kita tidak membaca Alkitab dan kita tidak berdoa, kita tidak sadari. Itulah yang membuat lemahlah kerohanian kita. Lemahlah kita secara rohani. Maka itu sebabnya tiada hari tanpa kita membaca firman Tuhan. Sesibuk apapun kita setiap hari, kita tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Jikalau kita membaca firman Tuhan, dan saya yakin pasti kita bisa memberikan waktu kita untuk berdoa. Berdoa bukan sekali-sekali, tapi berdoa adalah setiap hari. Karena apa, saudara-saudara? Doa itu adalah napas kehidupan kita. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti kita adalah seseorang yang dikatakan yang tidak bernapas. Kita adalah mayat yang berjalan. Kita tidak memiliki napas kehidupan kita. Dan kita tidak sadar doa itu adalah napas kehidupan kita. Sehingga kalau kita tetap memiliki dari hari ke hari, napas kehidupan kita ini yaitu berdoa. Percayalah, apapun yang terjadi seperti sekarang ini, yang sungguh mempengaruhi ekonomi kita, keuangan kita, keperluan kita sehari-hari, saya yakin kita tidak akan lemah. Asalkan kita memiliki doa setiap hari. Sehingga saya menekankan kepada kita semua, kita harus menjadikan waktu. Sekali lagi saya katakan, kita harus menjadikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Harus kita siapkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya memikirkan nasib setiap hari, tapi berikan waktumu bersekutu dengan Tuhan.
Dan itu bukan hanya sekali seminggu, tetapi setiap hari harus kita menjadikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Kalimat ini begitu bagus dan berharga. Yaitu kemenangan. Sekali lagi saya katakan, kemenangan berada di tangan orang-orang. Kemenangan berada di tangan mereka yang senang berdoa setiap hari. Kalau kita di tangan kita, kemenangan setiap hari, berdoalah setiap hari. Walaupun apa yang terjadi sekarang ini, kalau kita berdoa setiap hari, di tangan kita pasti akan mendapat kemenangan-kemenangan. Kemenangan hanya dimiliki, hanya dialami orang-orang yang senang berdoa setiap hari. Jangan setiap hari merenungkan nasib. Bahkan ada orang yang berkata, gara-gara virus corona ini kami tak makan. Ekonomi kami begini. Jangan-jangan virus corona ini adalah merupakan salah satu waktu untuk melihat kita. Apakah kita ini memiliki kehidupan doa atau tidak. Maka itu sebabnya, biar kita di dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang ini, jangan hadapi dengan kekuatanmu, jangan hadapi dengan kepintaranmu, tapi hadapilah dengan bersekutu setiap waktu kepada Tuhan. Dan itu adalah merupakan kesenangan kita setiap hari. Dan dengarkanlah, kemenangan pasti ada di tanganmu. Maka sekali lagi saya tekankan, agar kita tetap bisa menjaga kehidupan kerohanian kita. Langkah yang pertama ialah berdoa setiap hari. Berdoa setiap waktu. Kalau berdoa hari Minggu, hari Selasa, hari Senin harus berdoa. Kalau berdoa hari Senin, hari Selasa harus berdoa. Terus menerus dari hari ke hari. Yang kedua saudara-saudara, untuk menjaga kehidupan kerohanian kita yang kedua ialah rajin dan bersemangat setiap hari. Rajin dan bersemangat setiap hari. Harus kita miliki sifat rajin ini. Harus kita tetap bersemangat setiap hari. Yaitu rajin bersemangat bagi Allah, itu maksudnya. Harus kita rajin bagi Allah. Harus kita bersemangat bagi Allah. Jangan lemah. Orang yang rajin bagi Allah, tiap hari di dalam hatinya, dalam pikirannya adalah Allah bersama-sama dengan dia. Tiap hari dia adalah memikirkan Allah terus. Bukan memikirkan apa yang terjadi ini. Tapi rajinlah kita dan bersemangat setiap hari kepada Allah. Kalau kita tetap menjaga kehidupan rohani kita, yaitu dengan jalan rajin ke gereja. Harus ini kita lakukan. Harus rajin ke gereja. Dan kalau kita rajin ke gereja, maka kita tidak dilupakan oleh Allah. Maka itu sebabnya, mungkin apa yang terjadi sekarang ini ada maksud Tuhan, supaya setiap rumah tangga kita ada kumpulan-kumpulan untuk bersekutu memuji Tuhan. Kita bersyukur apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Kita beribadat di rumah tangga kita. Saya pribadi berkata ini adalah merupakan yang baik sekali.
untuk melatih kita. Bukan hanya di gereja kita bertemu dengan Tuhan. Di rumah kita pun kita harus bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja kita mengalami kuasa Tuhan. Di rumah tangga kita pun kita harus mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya di gereja kita mengalami kesembuhan. Di rumah kita pun harus kita mengalami kesembuhan. Bukan hanya di gereja kita bertemu dengan Allah. Di rumah tangga kita pun kita akan bertemu dengan Allah. Sehingga situasi yang terjadi sekarang ini ialah untuk melatih kita orang-orang percaya. Bukan hanya di gereja berkumpul, di rumah pun harus kita berkumpul. Kalau berkumpul kita di rumah, ada di rumah kita Tuhan. Kita datang ke gereja, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya yakin kehidupan rohani kita tetap akan terjaga. Kalau tetap kehidupan rohani kita terjaga, percayalah, apapun yang terjadi, kemenangan-kemenangan pasti ada di tangan orang percaya. Karena kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan tenang. Tenang dari segala-galanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan selamat. Sehingga kita tidak takut di dalam hidup ini. Kita tidak takut apapun yang terjadi. Maka itu sebabnya rajinlah ke gereja. Rajin kita berkumpul entah di rumah kita. Maka percayalah kita tidak dilupakan Tuhan. Kalau kita rajin bersemangat setiap hari bagi Allah, saya yakin hari Senin pun Allah tidak melupakan kita. Kalau hari Senin Tuhan tidak melupakan kita, hari Senin pun kita mendapat pertolongan Tuhan. Kalau kita hari Selasa tetap rajin berdoa, tetap terpelihara kehidupan rohani kita, hari Selasa pun kita tidak dilupakan Tuhan. Dari hari-hari kita tidak dilupakan oleh Tuhan. Sepanjang masa kita tidak dilupakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak melupakan kita, saudara-saudara, mengapa kita takut, saudara-saudara? Sesama kita hanya bisa melupakan kita. Tapi kalau Tuhan tidak akan mungkin melupakan kita. Yaitu orang-orang yang rajin berdoa. Yang selalu bersemangat bagi Allah. Yang selalu memuji Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan kita, saudara-saudara. Sehingga kalau ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak melupakan kita. Berarti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tidak memberikan pertolongan. Lihat pada masa sekarang ini, di dalam kesulitan-kesulitan ini, percayalah Tuhan tidak melupakan kita. Ada-ada sajalah berkat Tuhan kita alami, saudara-saudara. Melalui gereja pun kita juga akan mengalami berkat itu. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak melupakan kita, saudara-saudara. Kalau orang melupakan kita, boleh-boleh aja tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Dan bisa kita, saudara-saudara, tidak ada yang menolong kita. Tapi kalau Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita untuk menjaga kehidupan rohani kita? Yang ketiga ialah kita harus menentukan arah hidup kita setiap hari. Kita mengarahkan, kita menentukan arah hidup kita setiap hari. Banyak orang mengikuti jalan hidupnya dan bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Kalau tidak kita menentukan arah hidup kita setiap hari, maka kita akan mengikuti jalan hidupnya kita. Dan kita akan bergantung kepada kekuatan kita. Tetapi kalau kita menentukan arah hidup kita setiap hari, maka pasti kita akan berkata, aku memerlukan tuntunan Tuhan setiap hari. Amin.
Harus kita berkata, setiap pagi aku memerlukan tuntunan Tuhan setiap hari. Itu makanya saat kita bangun, jangan terus kopi yang kita cari. Jangan terus rokok yang kita cari. Tapi datang dulu di bawah kaki Tuhan. Untuk menentukan arah hidup kita. Dalam perjalanan kita satu hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini. Maka kita harus datang di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kita menyanyikan sebuah nyanyian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Hanya menyanyikan ini kita pagi-pagi. Kita sudah menentukan arah hidup kita. Artinya kita memerlukan tuntunan Allah saat kita menjalani hari ini. Memerlukan tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga kalau pagi hari kita menentukan arah hidup kita, percayalah, itulah yang menentukan kita dalam perjalanan hidup kita dalam satu hari. Kalau kita memerlukan tuntunan Tuhan setiap hari, maka itulah yang menentukan saudara-saudara perjalanan hidup kita. Dan juga kita harus menentukan arah kita, yaitu langkah hidup kita harus kita tentukan. Langkah hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Langkah hidup kita harus tetap kita itu bergantung kepada Tuhan. Langkah hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Sehingga kalau kita orang-orang percaya, begini kepercayaan kita di dalam apa yang terjadi ini, saya yakin kita tidak ketakutan, saudara-saudara. Kita tidak bingung. Percayalah. Percayalah. Sesusah-susah bagaimanapun negara kita ini. Kalau langkah hidup kita tetap ditentukan oleh Tuhan. Atau Tuhan yang tetap menuntun hidup kita. Percayalah. Akan terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ialah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langkah-langkah orang yang percaya kepada Yesus. Percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal betul-betul kita menentukan arah hidup kita setiap hari. Jangan arahkan hidupmu hanya ke persoalan setiap hari. Tetapi arahkanlah langkah hidupmu mengikuti jalannya Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan tentukanlah arah hidupmu dengan tuntunan Tuhan setiap hari. Sehingga percayalah, dalam hidupmu tidak ada ketakutan, melainkan jaminan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita bersama-sama dengan Allah. Taatlah kita, atau ketaatan kita harus kita letakkan di dalam kehendak, di dalam kuasanya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun hidup kita. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia mencurahkan rohnya, roh penghibur, untuk memberikan kuasa kepada kita.
Dan itulah yang menuntun kita. Menuntun hidup kita. Yaitu Roh Kudus. Maka untuk itu, jangan kehebatanmu. Jangan kepintaranmu. Jangan kejagoanmu. Yang menuntun engkau. Terlebih di dalam keadaan sekarang ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, jalan kita pasti jalan yang pasti. Jalan kita akan jalan yang rata. Jalan kita pasti jalan yang menang. Dan pasti kita tidak akan kalah. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya simpulkan khotbah saya kepada kita semuanya. Dengarkan baik-baik. Melalui penjelasan firman yang saya sampaikan kepada kita, kesimpulannya yang pertama saya tekankan kepada kita, yaitu bahwa kita harus, ini kata harus ini tidak boleh ditawar-tawar, harus dilakukan. Kita harus menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Harus itu. Jikalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan setiap hari, apa yang kita takutkan? Apa yang kita bingungkan saudara-saudara? Kalau kita sudah menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua ialah rahasia hidup berkemenangan. Ini dengar ini. Rahasia hidup berkemenangan ialah berserah diri kepada Tuhan. Itu rahasia hidup berkemenangan. Dan ini harus kita pegang ini. Harus yakini. Rahasia hidup berkemenangan ialah berserah diri kepada Tuhan. Dan juga ialah rahasia hidup berkemenangan itu, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Maksudnya dalam keadaan apapun atau yang bagaimanapun yang terjadi, harus berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Sehingga dalam kesimpulan yang kedua, yang dua ini. Yang pertama ini, minta Roh Kudus bekerja, menolong engkau, agar ini firman Tuhan ini betul-betul bertumbuh di dalam hidupmu, berakar, dan berbuah, dan nampak setiap hari, sehingga kehidupan kita setiap hari, jauh dari kita kekhawatiran dan ketakutan. Karena kita sudah menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Kita pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan. Karena apa? Rahasia hidup berkemenangan ialah kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Dalam keadaan yang bagaimanapun itu, terus berserah diri kepada Tuhan. Percayalah, pasti kita akan menang. Jagalah mulai sekarang ini kehidupan kerohanian kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita berserah kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyikan sebuah nyanyian yang menunjukkan betapa cintanya kita kepada Yesus. Karena kita berharap kepada Dia, berserah kepada Dia.
serahkan diri kita kepada Tuhan. Sambil kita meminta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Haleluya. Ini kami jemaat-Mu GBI Bukit Jaitun Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap meminta tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau jalan sendiri. Kami akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu berjalan dengan Tuhan, kami akan pasti mengalami kemenangan-kemenangan. Berjalan dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Berjalan dengan Tuhan tidak ada kebingungan. Tetapi berjalan dengan Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan, biarlah mereka merasakan kuasa ini Tuhan. Biarlah mereka merasakan penyertaan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Tidak ada seorang pun jemaat-Mu ini yang takut dalam situasi sekarang ini oleh karena virus corona ini Tuhan. Karena kami yakin ada maksud Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami tidak takut. Mujizat Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang heran, dan Allah yang maha kuasa. Kami yakin Tuhan, virus corona ini Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan waktu yang singkat akan berakhir dari negara kami ini Tuhan. Indonesia Tuhan akan aman. Indonesia tidak akan mengalami virus corona lagi. Karena kami sudah hancurkan itu dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Baik pemerintah kami, pemerintah Indonesia Tuhan, mulai dari presiden dan semua jajarannya Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Terlebih Tuhan dokter-dokter kami sekarang ini, baik perawat-perawat Tuhan
yang bekerja keras pagi, siang, dan malam. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Sehingga Tuhan bisa semua sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Dan secara khusus kami doakan Bapak Presiden kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan kepada Presiden kami ini Tuhan. Mampukan dia Tuhan mengatasi semuanya ini Tuhan. Memerintah negara kami ini Tuhan. Dan juga kami doakan buka negara kami ini Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan negara yang aman. Damai sejahtera Tuhan. Bersatu semua Tuhan. Sehingga kami yakin apapun yang terjadi di tengah-tengah negara kami, di dalam kami bersatu, semua itu akan dihancurkan semua yang mengganggu, yang menghalangi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang heran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberkati kita pagi ini, bahwa kita harus melakukan 3 hal, yaitu tetap berdoa, tetap bersemangat, dan kita dapat menentukan arah kita kemana. Kita percaya kita orang yang diberkati oleh firman Allah. Kita akan dengarkan sejenak pengumuman sepekan GBI Bukit Zaitun. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah live streaming masih tetap berlanjut sampai semuanya kondusif dan kita bisa beribadah kembali. Ibadah live streaming sekolah minggu itu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan ibadah live streaming ibadah raya yaitu pukul 10 sampai dengan selesai. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu kembali kami mengingatkan untuk persembahan supaya boleh diantar langsung ke gereja pada jam-jam kerja, tetapi boleh juga dikirim langsung atas nama Bapak Gembala. Kita percaya kita adalah umat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetap kita dukung di dalam doa dalam pembangunan gereja kita supaya tetap berjalan dengan baik dan semuanya boleh selesai dengan baik. Bapak Ibu kembali kami mengingatkan untuk jemaat yang sudah menerima cangkir perjamuan kudus tetapi belum mengembalikannya ke gereja supaya dikembalikan pada jam-jam ibadah. Juga mengingatkan kembali untuk mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang datang ke rumah untuk mengingatkan persembahan kita, tetapi ada ya sebagian yang mau mengantar ke gereja boleh pada jam-jam kerja dari hari Senin sampai sehingga suasananya tetap bisa berlangsung dengan baik dan kita kembali bisa beribadah dengan bersama-sama dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Demikian pengumuman ibadah sepekan GBI Bukit Zaitun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Di mana kami Tuhan sudah bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau di tempat-Mu yang kudus ini Bapa. Walaupun keadaan live streaming Bapa yang baik, tapi Tuhan tahu hati pikiran kami ya Bapa yang baik. Betapa kami merindukan Engkau Bapa yang baik. Betapa kami rindu menyembah Engkau, berkumpul di tempat ini bersama-sama Bapakku yang baik. Tapi karena keadaan Bapa dan kondisi bangsa kami, maka ibadah kami lakukan seperti ini Bapa yang baik. Tapi biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan kepada Bapa yang baik. Biarlah Tuhan melihat kerinduan hati kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan layakkan kami Tuhan, hati kami yang rindu ini Bapa yang baik. Jika ada Tuhan kekurangan-kekurangan kami di dalam Tuhan melakukan ibadah ini Bapakku yang baik, ampunilah kami ya Bapakku yang baik. Layakkanlah kami semua Bapakku yang baik.
baik yang berada di tempat ini, baik yang berada di rumah kami masing-masing, Bapakku yang baik. Mungkin sepanjang Tuhan masa corona ini, Bapakku yang baik, banyak kami Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan, banyak kami mengutuki diri kami Tuhan, banyak kami mengutuki mungkin Tuhan, Bapakku yang baik. Tapi kami percaya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan sudah melayakkan kami, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa-dosa kami, Bapakku yang baik, sehingga kami layak Tuhan untuk menghadap Engkau Bapa, layak meminta kepada Engkau Bapakku yang baik. Dan kami sudah percaya Tuhan, dengan penebusan-Mu di kayu salib Bapa, Kau sudah membersihkan segala dosa-dosa perbuatan kami. Asal kami mau berubah Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan, yaitu melakukan firman Bapa yang baik. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan dua doa syafaat kami kepada Tuhan. Pertama Tuhan, kami doakan Bapak Gembala sidang kami di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan izinkan dia masih memberikan Tuhan firman Tuhan, rema Tuhan yang dia boleh dibagikan kepada kami Tuhan. Di mana Tuhan pada pagi hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan untuk menjaga Tuhan kehidupan rohani kami Tuhan, dengan cara melakukan Tuhan, yaitu berdoa selalu kepada Tuhan, menjaga semangat kami Tuhan, dan tetap Tuhan menentukan arah tujuan kami Bapa. Biarlah rema yang telah dibagikan oleh Gembala sidang kami Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu bisa kami lakukan Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah semakin hari Gembala sidang kami ini Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, panjang umur, hikmat daripada Engkau Bapakku yang baik. Agar Tuhan Gembala kami ini bisa membawa kami Tuhan kepada rumput yang hijau Bapak, kepada pengajaran yang benar Bapakku yang baik. Kami sungguh percaya Bapak, keluarganya juga Tuhan berkati. Dimanapun Tuhan keluarganya Tuhan, anak cucunya, pasti Tuhan berkati dengan melimpah-limpah Bapak yang baik. Apapun Tuhan yang dipikirkan oleh Gembala sidang kami ini kepada kami, dan apapun doa-doanya kepada kami jemaat-Mu Bapak, dengarkanlah Bapak yang baik. Jika ada kesalahan-kesalahan Tuhan, perkataan sebagai manusia biasa Gembala sidang kami ini, kami percaya Tuhan mengampuninya, karena Tuhan sudah memilih dia menjadi gembala kami Bapakku yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengerja-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua pengerja-Mu di tempat ini satu hati Tuhan untuk mendukung Gembala sidang kami di tempat ini, untuk bisa memajukan gereja-Mu ini Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Jika ada di hati kami hal-hal yang kurang baik Bapak, biarlah kami berdamai dengan diri kami sendiri sebagai pengerja-Mu di tempat ini, untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang kami hadapi Bapak, sehingga berjalan dengan baik apa menjadi program-program gereja di tempat ini Bapakku yang baik. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu Bapa yang ada Tuhan di tempat ini, yang saat ini beribadah Tuhan di rumah masing-masing. Kami berdoa dari tempat ini Bapa yang baik, Engkaulah memberkati dan melawat seluruh jemaat-Mu Bapa GBI Bukit Jaitun dimanapun berada Bapakku yang baik. Jika ada saat ini jemaat-Mu yang berkekurangan Bapa, cukupkanlah segala kebutuhan mereka Bapa yang baik. Karena kami tahu Engkau Allah yang mencukupkan Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami lepas pribadi. Bapakku yang baik, bukan kurang panjang Tuhan berkat-Mu untuk memberkati jemaat-Mu ini Bapa. Tapi kami jemaat-Mu ini yang lemah Bapa, meminta kepada Engkau Bapakku yang baik. Tapi berbelas kasihanlah Engkau kepada seluruh jemaat-Mu Bapa yang baik. Penuhkanlah lumbung-lumbung mereka Bapa. Biarlah mereka mencari Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar seluruh pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini diberkati Bapakku yang baik. Jika ada jemaat-Mu yang sakit Bapa yang baik, sembuhkan Bapa. Kami mendengar Bapak Toga Torop yang sakit saat ini. Bapa, lawatlah Bapak Toga Torop Bapa yang baik. Nyatakan kehendak-Mu